Halo semua, salam sehat. Hari ini kita akan belajar tentang anggaran fleksibel dan kegunaannya dalam menganalisis kinerja perusahaan. Jadi materi ini saya ambil dari buku Garrison et al. Tahun 2023 dengan judul Managerial Accounting. Jadi dalam penyusunan anggaran kita mengenal ada anggaran yang direncanakan dan kita juga mengenal ada namanya anggaran fleksibel. Jadi dalam pertemuan sebelumnya kita hanya fokus menyusun anggarannya saja. Jadi nanti di dalam praktek kita akan mengenal ada dua jenis anggaran. Anggaran yang direncanakan jadi dia angkanya diam gitu ya. Kemudian ada anggaran fleksibel. Nah, anggaran yang direncanakan atau anggaran perencanaan itu disusun berdasarkan tingkat aktivitas yang diprediksi oleh perusahaan. Anggaran perencanaan ini cocok untuk perencanaan jangka panjang dan dia bersifat statis. Nah, kalau anggaran fleksibel, dia akan menyusun anggaran berdasarkan biaya-biaya yang kita sesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas yang aktual, yang sesungguhnya. Jadi, anggaran fleksibel di sini menyesuaikan biaya termasuk juga pendapatan dengan unit yang sesungguhnya terjadi. Jadi, anggaran fleksibel di sini menyediakan data perbandingan yang lebih baik atau yang lebih akurat dibandingkan anggaran statis. Nah, ini adalah kelemahan anggaran statis. Jadi, tentu saja karena statis dia tidak fleksibel gitu ya. Jadi, apa maksudnya? Mengapa dia dikatakan tidak fleksibel? Karena anggaran statis itu tidak mempertimbangkan bahwa dalam realnya bisa saja terjadi perubahan aktivitas. Misalnya contohnya, dalam anggaran statis kita menganggarkan menjual 100 unit produk. Sementara realnya kita hanya menjual 70 unit produk. Sehingga ketika kita ingin menilai kinerja, seharusnya biaya-biaya yang sifatnya variabel dia kan harusnya turun. Tetapi ketika biaya yang terjadi itu mungkin sama ketika kita membuat 100 unit produk atau mungkin lebih rendah, kita bisa saja mengatakan kinerjanya bagus, padahal belum tentu. Karena biaya variabel harusnya dia ikut berubah sesuai dengan unit yang dikerjakan atau diproduksi. Jadi itu tidak fleksibel dia ya. Nah, ini dia tadi interpretasinya keliru. Jadi mungkin kita ketika realisasi yang 70 unit produk, biaya yang dihasilkannya itu lebih rendah itu adalah sebenarnya hal yang wajar. Tapi seberapa wajar atau seberapa banyak dia bisa turun, kemudian bagaimana sebenarnya kinerja real perusahaan itu tidak bisa kita interpretasikan dengan baik. Jadi ketika kita menjual 100 unit produk, hasilnya 70 unit produk dan biayanya ternyata lebih murah daripada yang kita anggarkan di anggaran statis, kita langsung memvonis kinerjanya dia bagus. Padahal belum tentu itu bagus. Nah ini ya kurang akurat karena dia tidak bisa mencerminkan aktualnya seperti apa. Jadi ini kelemahan anggaran statis. Nah, kalau anggaran fleksibel seperti apa bentuknya atau apa sih manfaatnya? Jadi anggaran fleksibel itu ciri-cirinya yaitu dia adaptif. Jadi adaptif itu artinya dia bisa menyesuaikan anggaran yang telah disusun dalam anggaran statis itu sesuai dengan perubahan tingkat aktivitas dan menyesuaikannya itu dilakukan dengan mudah. Berikutnya dia responsif. Jadi dia bisa merespons kondisi aktual dibandingkan dengan anggaran statis. Yang terakhir, dia komprehensif. Jadi dalam anggaran fleksibel, kita memisahkan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Nah, penyesuaian biaya itu dilakukan untuk biaya yang sifatnya variabel. Kalau biaya tetap, antara yang kita rencanakan di anggaran statis dengan yang realisasi, itu harusnya dia jumlahnya tetap. Nah, ini adalah langkah-langkah kita dalam menyusun anggaran fleksibel. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan terjadinya biaya dari suatu kegiatan atau belanja tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi biaya-biaya yang sifatnya variabel. Kemudian kita menghitung biaya tetap. Jadi biaya tetap ini dia tidak boleh berubah walaupun aktivitasnya berubah. Jadi itu biaya tetap. Nah, setelah itu baru kita menghitung biaya variabel. Jadi setelah kita mengetahui cost drivernya apa, kemudian berapa rupiah per unitnya, nah kita bisa tentukan nanti kita sesuaikan dengan aktivitas aktualnya. Nah,
dalam penganggaran atau budgeting, kita akan menemukan bahwa akan ada selisih antara angka yang kita anggarkan dengan angka yang terjadi atau yang aktual. Nah, itu disebut dengan varians atau selisih. Nah, selisih ini akan kita analisis ya. Jadi, yang pertama kita menghitung dulu berapa selisihnya atau variansnya. Caranya membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan anggaran yang direncanakan. Nah, di sana nanti akan muncul ada selisih. Nah, kalau sudah kita lihat ada selisih, maka kita mencari tahu apa sih penyebab terjadinya selisih itu. Jadi bisa saja selisih terjadi karena adanya perubahan volume unit atau bisa saja dia terjadi penyebabnya itu adalah dari sisi biayanya atau rupiahnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, maka kita akan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki penyimpangan tersebut dan berupaya meningkatkan efisiensi operasi. Nah, ini adalah selisih yang ada dalam anggaran fleksibel. Jadi yang pertama ada activity variance atau selisih aktivitas. Jadi di sini selisih karena aktivitas itu adalah selisih atau perbedaan yang terjadi antara aktivitas yang kita rencanakan dengan yang real terjadi. Kemudian ada revenue variance atau selisih pendapatan. Jadi ini adalah selisih atau perbedaan antara pendapatan yang sesungguhnya dengan yang dianggarkan. Yang terakhir itu adalah selisih pengeluaran atau selisih belanja. Ini adalah perbedaan antara pengeluaran aktualnya dengan yang dianggarkan. Jadi revenue itu perbedaan pendapatannya, spending itu adalah perbedaan biayanya antara yang aktual dengan yang dianggarkan. Jadi ada beberapa buku menunjukkan buku lain itu menunjukkan seperti ini loh gambaran dari anggaran selisih anggaran atau budget variance. Jadi pertama kali kita pasti akan menghitung dulu variance dari sisi anggaran statisnya atau yang direncanakan. Nah, penyebab dari selisih dari static budget ini bisa kita pecah dia terjadi karena selisih yang disesuaikan dengan flexible budget dan juga bisa terjadi selisih karena adanya perubahan volume penjualan. Jadi dalam flexible budget itu selisih bisa terjadi karena harga, bisa juga karena masalah efisiensi. Jadi ini yang tadi ya, ada activity variance, revenue, dan spending variance. Nah, dalam penganggaran kita akan membuat laporan kinerja. Jadi laporan kinerja berbasis anggaran. Jadi dalam laporan kinerja ini kita akan menjanjikan atau membandingkan hasil aktualnya berapa, kemudian anggaran yang kita rencanakan berapa, dan anggaran fleksibelnya berapa. Jadi ada setidaknya ada tiga kolom menunjukkan ada hasil real, anggaran perencanaan atau yang statis tadi, kemudian ada yang anggaran fleksibel. Nah, setelah kita bandingkan, kita akan menghitung atau mengukur bagaimana dampak dari perubahan aktivitas yang terjadi terhadap biaya dan pendapatan. Jadi kita melakukan analisis varians. Nah, kemudian kita akan mencoba menelusuri penyebabnya. Apa penyebab dari terjadinya varians tersebut? Nah, ini adalah manfaat anggaran fleksibel. Jadi yang pertama, dengan adanya anggaran fleksibel, kita bisa membantu manajemen menemukan mana sih area-area yang rawan terjadi selisih gitu ya, sehingga kita perlu melakukan optimalisasi. Kemudian dengan adanya manfaat anggaran fleksibel, maka kita bisa lebih responsif terhadap perubahan kondisi bisnis. Kemudian informasi yang disajikan itu lebih tepat untuk mengambil keputusan yang sifatnya internal ya, jadi kepentingan manajerial. Nah, ini adalah contoh laporan kinerja anggaran fleksibel. Jadi di sini ada kolom hasil aktual. Kemudian yang nomor dua di sini kita buatkan anggaran fleksibelnya. Kemudian yang terakhir ini kita berdasarkan anggaran yang direncanakan atau planning budget. Jadi ini anggaran statisnya yang kolom 3. Nah, selisihnya kita taruh di antaranya. Jadi ini adalah revenue dan spending variance, tinggal dikurangi antara kolom 1 dan kolom 2. Kemudian ada juga varian yang disebabkan karena adanya perubahan volume aktivitas. Jadi yang ini. Jadi kalau kita lihat analisis selisihnya, jadi kalau misalnya kita bandingkan aktual kita
dengan fleksibel budget, jadi anggaran yang sudah kita sesuaikan dengan hasil aktualnya, itu ternyata terjadi selisih unfavorable atau tidak menguntungkan sebesar 565 dolar. Kalau kita bandingkan antara anggaran yang direncanakan atau anggaran statis dengan fleksibel budgetnya, maka terjadi selisih sebesar 925 dolar. Unfavorable juga. Nah, kalau kita bandingkan antara anggaran real kita dengan anggaran statis kita, maka adik tinggal menjumlahkan 565 dolar ini dengan 925 dolar ini. Jadi ini dijumlahkan, hasilnya tepat persis sama dengan adik mengurangi angka 2650 dengan 1160. Jadi anggaran statis itu menemukan satu angka. Nah, ketika kita telusuri lebih jauh, menemukanlah angka ini. Ya, 565 dan 925. Jadi itu saja materi kita untuk flexible budget. Selanjutnya kita akan latihan soal. Terima kasih.